Hai, selamat bergabung di video pembelajaran sejarah bersama Yosep Anwar, ya guru mata pelajaran sejarah. Saya mengajar di kelas 10, 11, 12 ya. Untuk kali ini Bapak akan memberikan subbab materi di semester 1. Yang pertama, subbab yang pertama yang kita akan bahas yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana nanti respon internasional? Apakah ada negara-negara yang akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia atau ada yang menolak? Nah, di sini negara-negara yang mendukung ya, salah satunya Mesir, India, Australia, dan Palestina dan Vatikan. Dan ada juga satu yang menolak, yaitu Belanda. Nah, negara yang mendukung salah satunya yaitu negara Mesir. Nah, bagaimana Mesir? Nah, inilah latar belakangnya, yaitu karena ada persamaan agama, senasib dan sepenanggungan, dan juga banyak mahasiswa Indonesia di Mesir ya. Kemudian setelah itu ada juga ya negara-negara yang lainnya yang sekolah di Mesir, tidak hanya Indonesia saja. Nah, bentuk dukungannya yaitu Mesir mengakui secara de facto, bahkan menjalin persahabatan dengan Mesir, yaitu Agus Salim juga ada di sana menjadi pelopor ya, menjadi pelopor untuk bersahabat dengan negara-negara Mesir. Dan juga Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, dan juga pemboikotan para buruh pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Nah, itu berarti Mesir sangat pro ya. Dan tidak hanya Mesir saja, ternyata negara India juga sangat mendukung untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya latar belakangnya tahun 45 Indonesia melakukan diplomasi beras kepada India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Bentuk dukungannya yaitu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2 dan membawa permasalahan agresi militer Belanda tersebut dan melaksanakan konferensi inter-Asia. Kemudian negara yang mendukung yang lainnya yaitu Australia. Bagaimana latar belakangnya? Kenapa Australia mendukung? Nah, di sini karena ada kedekatan wilayah geografis ya. Memang wilayah Australia itu sangat dekat dengan negara Indonesia. Ya, salah satunya dekat dengan negara Timur ya, bagian selatannya. Kemudian pemerintah Australia waktu itu dikuasai Partai Buruh. Kemudian bentuk dukungannya yaitu ada peristiwa The Black Armada. Dan juga ada mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Oh, ini berarti sama dengan India ya, yang mengecam agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan juga pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Nah, begitulah negara-negara yang akan mendukung negara Indonesia untuk merdeka. Bahkan menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 negara delegasi bernama Richard Kirby. Kemudian mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya ada negara Palestina, di mana Palestina itu ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ya, Mufti Besar Palestina pada 6 September 1944. Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia Islam bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Palestina ini ya sama ya agamanya dengan Indonesia, yaitu agama Islam juga. Ada kedekatan agamanya. Dan Palestina ini
Ya sekarang lagi dijajah oleh Israel. Bahkan ada juga yang membuat rakyat Indonesia yang pro terhadap Palestina karena dijajah oleh Israel ya. Sekarang Vatikan juga ya. Vatikan itu negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Nah, baru ada 5 negara yang mendukung. Nah, di sini ada negara yang menolak, yaitu negara Belanda. Jelas, karena negara Belanda adalah negara yang menjajah Indonesia dan tidak ingin melepas wilayah Indonesia. Setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Belanda salah satunya yaitu membentuk NIKA, ya, kemudian membentuk negara boneka, yaitu atau singkatannya BFO ya. Kemudian yang ketiganya membebaskan para interniran. Nah, negara Belanda ini sangat ambisius sekali ya. Kemudian 4, melaksanakan agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan ini agresi militer Belanda itu banyak negara-negara yang memprotes ya akibat ulah Belanda yang keras kepada Indonesia. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB, Konferensi Meja Bunda. Kemudian di sini ada peran PBB ya. Nah, bagaimana peran PBB? Ya, salah satunya yaitu membuat resolusi gencatan senjata ya supaya Indonesia dengan Belanda itu tidak perang terus. Makanya diadakan gencatan senjata. Kemudian keduanya menjadi penengah dalam permasalahan Indonesia dan Belanda. Kemudian selanjutnya membentuk KTN. KTN itu apa? Komisi 3 Negara pasca agresi militer Belanda 1. Nah, KTN ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa negara-negara yang ikut KTN itu adalah Australia, Amerika, kemudian Belanda dan Indonesia. Kemudian membentuk UNCI ya, pasca agresi militer Belanda 2. Di PBB Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Dan ia berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Nah, di sini juga ada foto-foto ya. Salah satu di antaranya ada foto-foto Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Dan ini adalah Bung Hatta bersama pemimpin Arab. Nah, ini Sultan Syahrir dan Nehru dari India. Nah, ini ada salah satu kapal Belanda yang diboikot oleh para buruh pelabuhan Australia. Ini aksi di Australia ya. Ini pro terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda 1 itu yang dilakukan Belanda sangat kejam sekali ya. Kemudian ada banyak foto-foto lain. Nah, ini salah satu gambaran ya agresi militer Belanda kepada Indonesia. Jadi ini Indonesia dengan Belanda. Dan ini adalah konferensi Meja Bunda. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat ya belajar sejarahnya. Bye.